Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Herdiani Rifin dengan NIM C1B020004 dari kelas R003 Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen Dr. Andang Fazri, STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik. Baiklah, soal pertama, definisi manajemen strategik menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Thomas L. Whelan. Manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang manajerial. Yang kedua, menurut Alex Miller tahun 2003, manajemen strategik adalah suatu proses kombinasi antara tiga aktivitas, yaitu analisis strategik, perumusan strategik, dan implementasi strategik. Yang ketiga, menurut Mulyadi tahun 2001, pengertian manajemen strategik adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategik dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Soal selanjutnya ada manfaat manajemen strategik bagi perusahaan. Yang pertama, dapat meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik. Nah, karena ketika perusahaan telah memiliki keunggulan kompetitif, maka secara otomatis perusahaan dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Manfaat kedua, menetapkan arah strategik perusahaan. Nah, proses manajemen strategik ini dapat menggambarkan tingkat kinerja yang diinginkan dan menetapkan arah sehingga semua karyawan di perusahaan mengetahui tujuan dan target mereka. Yang ketiga, fokus pada prioritas perusahaan. Ketika hal-hal yang kritis tersebut dapat diidentifikasi, maka perusahaan dapat menganalisa dan mengambil tindakan yang relevan atas hal tersebut. Yang keempat, mendapatkan keunggulan sehingga dapat bersaing. Nah, dengan menggunakan manajemen strategik yang bagus, dapat membantu perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing lainnya. Manfaat terakhir yaitu menyederhanakan strategik bisnis dan mengembangkannya. Nah, manajemen strategik dapat membantu perusahaan untuk memaksimalkan setiap peluang yang muncul serta meminimalkan segala ancaman yang menghadang. Soal ketiga itu menjelaskan proses yang dilalui dalam menerapkan manajemen strategik. Nah, proses yang pertama ada pengembangan visi dan misi organisasi. Maksudnya adalah pengembangan visi dan misi organisasi seperti apa yang ingin dicapai di masa mendatang, dan juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi karyawan tentang posisi perusahaan dalam persaingan. Yang kedua, penetapan tujuan organisasi. Proses ini merupakan usaha menerjemahkan misi organisasi ke dalam bentuk sasaran yang lebih spesifik tentang sesuatu yang ingin dicapai. Yang ketiga, penyusunan dan pemilihan alternatif strategik. Ketidakstabilan dalam mengambil keputusan inilah yang seringkali menimbulkan kekacauan bagi anggota organisasi. Itu sebabnya mengapa perubahan mendasar dalam strategi organisasi hanya dilakukan pada saat tertentu saja. Yang keempat, implementasi atas strategik yang dipilih. Nah, fungsi implementasi strategik pada prinsipnya berkaitan dengan usaha untuk memastikan bahwa strategik yang dipilih adalah yang paling cocok dan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Proses yang terakhir ada evaluasi kinerja, review situasi, dan tindakan koreksi. Di perusahaan kan sering sekali terjadi bahwa kinerja yang dicapai belum sesuai dengan yang ditargetkan. Adanya hal seperti inilah yang akhirnya mendorong seorang manajer untuk mengambil suatu tindakan koreksi. Soal selanjutnya itu hubungan antara manajemen strategik dan keunggulan bersaing. Nah, secara umum, sebuah perusahaan dikatakan memiliki competitive advantage atau keunggulan bersaing ketika dapat menciptakan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Memiliki keunggulan kompetitif dengan manajemen strategik yang bagus sangat penting untuk keberhasilan dan kesuksesan pada organisasi. Dengan demikian, ukuran keunggulan kompetitif perusahaan adalah perbedaan antara nilai ekonomi yang dapat diciptakan perusahaan dan nilai ekonomi yang dapat diciptakan oleh para pesaingnya. Soal yang kelima, perusahaan bisa mendapatkan keunggulan bersaing secara terus-menerus dengan cara pertama menyusun strategi kepemimpinan biaya. Dengan cara menjadi produsen rendah biaya dalam menghasilkan barang dan jasa atau membantu menurunkan biaya bagi pemasok dan pelanggan sehingga pesaing memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Yang kedua, strategik diferensiasi. Nah, strategik ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada produk atau jasa untuk memberikan keuntungan dalam segmen pasar yang unik. Yang ketiga, strategi inovasi. Strategi ini dapat melibatkan pengembangan produk atau jasa yang unik guna memasuki pasar yang unik. Yang keempat, strategi pertumbuhan. Nah, secara signifikan, memperluas kapasitas perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, ekspansi ke pasar global, atau mengintegrasi ke dalam produk
dan jasa terkait. Lalu yang kelima, strategic aliansi, yaitu membentuk hubungan bisnis baru atau aliansi dengan pelanggan atau pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan lain. Hubungan ini bisa berupa merger, akuisisi, usaha patungan, serta pemasaran lainnya. Soal terakhir yaitu tentang strategik bersaing dasar yang dikemukakan oleh Michel Porter. Menurut Porter, strategik bersaing adalah pencarian akan posisi bersaing yang menguntungkan di dalam suatu industri, arena fundamental tempat persaingan terjadi. Porter menyatakan bahwa ada 3 generik kompetitif strategik yang diyakini dapat digunakan oleh sebuah institusi untuk mencapai keunggulan bersaing atau competitive advantage. 3 strategik tersebut, yang pertama ada kepemimpinan biaya. Nah, di dalamnya sebuah perusahaan menetapkan untuk menjadi produsen berbiaya rendah di industrinya. Kepemimpinan biaya harus mencapai kedekatan dalam basis diferensiasi relatif terhadap pesaing untuk menjadi pemain di atas rata-rata, meskipun hal itu bergantung pada kepemimpinan biaya untuk keunggulan kompetitif. Logikanya, strategi kepemimpinan biaya biasanya membutuhkan bahwa perusahaan menjadi pemimpinan biaya bukan salah satu dari beberapa perusahaan berlomba-lomba untuk posisi ini. Strategi yang kedua, diferensiasi. Nah, dalam strategi diferensiasi, perusahaan berusaha untuk menjadi unik dalam industri bersama beberapa dimensi yang luas dihargai oleh pembeli. Logikanya, strategi diferensiasi ini mengharuskan suatu perusahaan memiliki atribut yang membedakan dirinya yang berbeda dari para pesaingnya. Strategi yang terakhir yaitu ada fokus. Fokuser memilih segmen atau kelompok segmen dalam industri dan penjahit strategik untuk melayani mereka dengan mengesampingkan orang lain. Fokuser ini mengambil keuntungan dari suboptimisasi di kedua arah oleh pesaing luas bertarget. Jika perusahaan dapat mencapai keberlanjutan dalam kepemimpinan biaya atau diferensiasi di suatu segmen dan segmen yang secara struktur menarik, maka fokuser akan menjadi pemain di atas rata-rata dalam industrinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.